Oke, sekali lagi selamat datang di acara Ask Dokter Anything. Ini adalah acara spesial yang diadakan oleh OTG, ya, yang diadakan setiap minggu untuk teman-teman semua, supaya di sini kita bisa berbagi tentang kesehatan, tentang kecantikan, ya juga tentang solusi dari produk-produk Nuskin untuk masalah teman-teman semua, gitu ya. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali mungkin melihat saya, ya, salam kenal, nama saya Feby Runtulalo. Saya ibu dari 3 orang putra, background saya dokter umum. Saya pertama kali bertemu dengan Nuskin itu di tahun 2013 sebenarnya, tapi baru mulai rutin menggunakan dan serius menjalani bisnis Nuskin itu di tahun 2015 ya. Awal pertama kali saya bertemu dengan alat galvanik spa wajah. Mungkin di sini banyak teman-teman yang juga sama kayak saya ya, pertama kali bertemu dari alat galvanik spa wajah dan kemudian saya jatuh cinta juga dengan, dengan produknya, dengan perusahaannya, dengan marketing plan-nya, ya dengan bisnisnya dan juga terutama dengan, komunitasnya OTG ya. Jadi sejak saat itu saya, menggunakan produk Nuskin mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, oke. Nah, teman-teman, untuk malam ini, Ask Doctor Anything adalah tentang, health ya, teman-teman ya. Dan sebelumnya nanti teman-teman mungkin bisa bertanya segala sesuatu yang terkait dengan masalah kesehatan yang mungkin bisa dibantu dengan, produk-produk Nuskin, saya akan mencoba menjawabnya, teman-teman. Dan, sebelumnya saya akan berbagi informasi tentang manfaat kolagen, ya. Mungkin seperti teman-teman tahu, Nuskin baru, pre-launch ya bulan lalu itu, 2 bulan lalu Beauty Collagen Plus. Nah, teman-teman, mungkin kita tahu di sini banyak kalau kolagen pasti, sebagian besar orang tahu untuk kesehatan kulit gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali manfaat kolagen ini. Nah, ini yang saya mau share kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Kita mulai ya. Sebentar saya bagikan slide dulu. Oke, ini, slide saya kelihatan kah? Ada yang boleh, kasih Jelas, feedback? Dok. Oke, jelas, thank you. Oke, teman-teman, jadi di sini yang saya mau share dulu adalah tentang manfaat kolagen bagi kesehatan ya. Jadi seperti kita tahu kalau kolagen itu manfaat untuk kulit mungkin sebagian besar orang udah tahu ya. Jadi banyak orang yang konsumsi kolagen itu supaya kulitnya lebih kencang gitu ya, kerutannya lebih berkurang gitu. Karena ya memang benar gitu ya, kolagen itu banyak sekali yang menyusun struktur protein di kulit supaya kulit itu lebih kencang dan elastis ya teman-teman ya. Nah, tapi ternyata banyak sekali nih manfaatnya kolagen yang lain juga. Nah, gini coba kita bahas ya. Oke, pertama, apa itu kolagen? Jadi kolagen adalah protein yang sebenarnya dibuat oleh tubuh kita secara alami, ya. Jadi kalau strukturnya nih kalau di mikroskop nih kayak gini nih teman-teman ya. Nah, sekitar sepertiga dari protein tubuh kita, ya jadi berupa si kolagen ini gitu. Nah, kolagen itu berasal dari kata Yunani artinya kola yang berarti itu lem. Ya, jadi kolagen itu seperti serat yang kuat bekerja seperti lem untuk menyatukan berbagai hal di tubuh kita, ya. Jadi di otot, tulang, tendon, ligamen, organ dan juga kulit. Jadi kebayang sebenarnya penting banget ya fungsinya si kolagen ini atau perannya kolagen untuk tubuh kita itu penting gitu. Nah, tipe kolagen ini sebenarnya banyak, ada yang bilang ada 16, ada juga yang saya baca ada yang 28, bahkan 29 jenis gitu ya. Tapi yang kebanyakan itu memang ada tipe 1 sampai, 5, nah ini saya yang share tipe 1 sampai 3 ya teman-teman ya. Kalau tipe 1 itu membangun kulit, tulang, tendon, dan ligamen, tipe 2 itu membantu membuat tulang rawan, jaringan fleksibel di antara tulang dan, di telinga dan hidung ya. Kemudian tipe 3 itu membantu pembentukan otot dan pembuluh darah. Ya, jadi nggak hanya di kulit ya, jadi banyak juga di organ yang lain. Nah, ini bagan, distribusi kolagen gitu ya teman-teman di tubuh kita gitu. Jadi kalau di kulit memang 75% itu kolagen, di tulang 90%, ligamen 70%, di cartilage, sendi itu 70%, di
tendon muscle 6% dan di tendonnya sendiri 85%. Ya, jadi kalau kita lihat untuk kulit dan untuk organ-organ muskuloskeletal atau untuk pergerakan itu kolagen berperan penting ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ini yang saya share sedikit, mungkin teman-teman apa ada yang belum tahu apa sih itu ligamen, apa sih itu tendon gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman lihat ini kan ini otot, ini tulang paha gitu ya. Jadi kalau ini kan otot ya teman-teman ya. Kalau tendon itu adalah yang ini. Jadi dia itu adalah jaringan ikat ya yang menghubungkan otot ke tulang gitu ya. Jadi dia itu berfungsi menggerakkan tulang atau strukturnya ketika otot ini berkontraksi gitu. Jadi kalau tendon menghubungkan otot dan tulang. Kalau ligamen ini dia jaringan ikat juga yang menghubungkan tulang dan tulang. Ya, jadi ketika ligamen ini akan mengalami peregangan ketika sendi dibebankan melebihi kisaran normalnya gitu ya. Jadi kalau terlalu diregangkan gitu teman-teman ya. Nah, kalau cartilage atau tulang rawan, nah itu biasanya dia ada di ujung-ujung sininya nih ya. Kalau ini tulang, nah di sini tulang rawan, mungkin teman-teman tahu ya kalau kayak kita makan daging, ayam gitu ya, terus sampai ada tulang rawannya, itu yang di ujung-ujung tulang. Nah, ini bagian dari sendi sebenarnya teman-teman ya, atau jaringan yang menutupi melapisi sendi, dan ini membantu mengurangi pergesekan yang terjadi akibat pergerakan dalam sendi. Jadi kayak bantalannya gitu ya. Jadi kartilage ini penting banget dijaga kesehatannya supaya bantalan tulang kita itu bagus gitu ya teman. Kalau kayak mobil tuh shock breaker-nya tuh bagus gitu ya teman-teman ya, nggak apa namanya masih begini itu masih masih bagus, masih oke gitu. Nah jadi udah kebayang ya itu kolagen berperannya di sini di ligamen ini, di otot, tendon gitu teman-temannya dia di tulang rawan juga. Nah, manfaatnya apa? Jadi pertama itu untuk membantu memperkuat tulang, ya, pertama. Nah, kolagen ini membantu meningkatkan densitas tulang, teman-teman, ternyata ya, dan dia mengurangi risiko osteoporosis. Jadi kalau teman-teman tahu, orang awam tuh mungkin bilangnya, tulang keropos gitu ya, tulang keropos. Nah, itu artinya osteoporosis. Kepadatan tulangnya itu udah nggak padat lagi, udah banyak yang kopong-kopong. Nah, kalau sudah yang, kopong-kopong seperti itu resiko untuk patah lebih besar. Apalagi kalau untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya seringkali kalau kita dengar orang lanjut usia jatuh sedikit tulangnya patah gitu ya. Padahal kalau orang yang mungkin yang masih muda mungkin jatuh begitu doang tulangnya nggak patah gitu karena kalau orang tua mungkin dia sudah osteoporosis atau sudah kopong, nggak padat lagi itu tulang gitu, jadi gampang patah. Nah, si kolagen ini itu dia membantu meningkatkan densitas tulang, teman-teman. Jadi punya peran di situ ya. Jadi kalau tubuh kita ini kolagennya cukup, nah kita itu nggak akan mudah osteoporosis gitu. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi peradangan pada sendi atau osteoartritis. Mungkin teman-teman sering dengar ya kalau misalnya udah mulai tua gitu, maksudnya udah mulai usia, apalagi mungkin di atas 40, 45, atau mungkin teman-teman yang perempuan yang sudah mulai menopause gitu ya. Dimana kalau menopause itu lebih berkurang lagi kadar kolagennya, nah itu mulai sakit-sakit sendi gitu ya, apalagi lutut, apalagi kalau misalnya berat badannya terlalu berlebih, nah itu gampang banget kena osteoartritis ya karena bebannya yang dibebanin ke si lutut itu berat gitu ya. Jadi kerjanya berat jadi meningkatkan risiko terjadinya peradangan. Gesekannya itu teman-teman yang menimbulkan peradangan ya. Dan si kolagen ini kalau yang saya baca juga teman-teman ya dari WebMD itu untuk yang punya masalah osteoartritis orang-orang yang mengkonsumsi kolagen itu terbantu untuk masalah nyeri sendinya gitu ya. Itu yang saya baca teman-teman ya. Dan kemudian untuk membantu meningkatkan fleksibilitas tulang dan sendi. Jadi karena komponen itu adalah komponen utama dari jaringan ikat ya yang tadi kita udah lihat ya. Dia komponen utama juga dari ligamen gitu ya, tendon teman-teman ya. Jadi dia membantu meningkatkan mobilitas dan mengurangi risiko cedera. Jadi apalagi kalau teman-teman yang sangat aktif gitu ya, yang suka naik gunung, suka olahraga, nah penting sekali untuk menjaga kecukupan kolagen di dalam tubuh kita gitu ya.
dan kemudian untuk meningkatkan massa otot. Jadi, ini yang saya baca teman-teman, ada penelitiannya pada orang-orang yang, berolahraga ya. Orang-orang yang melakukan training atau olahraga beban, yang minum kolagen dengan yang tidak, itu yang minum kolagen itu, massa ototnya lebih meningkat lebih signifikan, gitu. Ini yang saya baca dari WebMD teman-teman, bukan penelitian yang dilakukan oleh, Nuskin ya. Karena kalau Nuskin untuk produknya memang hanya penelitian untuk, kulit, teman-teman. Nah, ini yang saya sharing-kan supaya teman-teman juga punya, gambaran ketika kita mau konsumsi kolagen, ada sekian manfaat juga loh yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, kemudian manfaat kolagen untuk pembuluh darah. Jadi, ternyata teman-teman kolagen itu juga ada di pembuluh darah kita ya. Jadi dia sangat, berguna untuk mempertahankan struktur pembuluh darah yang baik. Jadi kalau tubuh kita itu kekurangan kolagen, itu bisa membuat pembuluh darah arteri itu menjadi lemah atau fragile. Dalam arti itu rapuh gitu ya teman-teman ya, entah mudah pecah gitu ya, dan itu tuh akan meningkatkan risiko, aterosklerosis atau, apa namanya, aterosklerosis itu jadi kayak, ngegumpal gitu teman-teman ya, eee, ada sklerosis di dalam pembuluh darahnya, di dalam arterinya, seperti itu. Nah, itu akan meningkatkan, risiko serangan jantung dan stroke, gitu. Jadi, kalau kolagen ini pun, diminum oleh, kita gitu ya teman-teman ya, jadi pastinya akan membawa manfaat yang baik untuk pembuluh darah kita juga, gitu. Karena kalau pembuluh darah itu teman-teman ketika kolagennya cukup, jadi dia, meregang dan ininya tuh bagus gitu ya, jadi nggak mudah, ruptur seperti itu. Nah, kemudian manfaat kolagen untuk kesehatan rambut dan kuku. Jadi kolagen juga membantu pertumbuhan rambut yang sehat, ya mengurangi rambut rontok karena usia. Biasanya kalau teman-teman notice kita makin tua biasanya rambutnya udah mulai menipis ya. Waktu masih muda itu rambutnya tebel gitu ya. Udah mulai menua, apalagi punya anak satu, anak dua, anaknya makin banyak, biasa rambutnya makin tipis. Nah, itu juga yang saya alami. Jadi ini kolagen itu membantu pertumbuhan rambut yang sehat. Kemudian yang kedua, kolagen membantu pertumbuhan kuku yang lebih sehat juga ya. Jadi kuku itu lebih cepat panjang dan tidak mudah patah. Makanya teman-teman jangan heran kalau misalnya ada teman-teman yang minum kolagen, suplemen kolagen, kemudian merasa kok rambutnya jadi lebih nggak rontok ya, kok kukunya itu jadi lebih bisa panjang gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang saya rasakan. Jadi kuku saya itu biasanya nggak bisa panjang sedikit tuh langsung patah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kayaknya lebih cepat panjang dan juga kuat gitu teman-teman, nggak gampang, nggak patah-patah lagi seperti itu. Jadi ini juga manfaat dari kolagen. Nah, teman-teman memang tadi kita udah lihat banyak banget ya sebenarnya manfaat kolagen kan ya untuk tubuh kita dari kulit, dari organ-organ untuk muskuloskeletal, pergerakan sampai ke pembuluh darah, rambut juga kuku gitu ya. Tapi sayangnya tubuh kita ini kolagennya akan mulai menurun teman-teman ya, bahkan mulai usia 25 tahun itu sebanyak 1,5% per tahun. Kalau usia 35 tahun itu biasa udah turun 15%, usia 45 tahun udah turun 30%. Nah, teman-teman sekarang umur berapa nih gitu ya. Jadi, memang secara alami itu akan, menurun produksinya gitu teman-teman ya, si kolagen ini. Nah, sebenarnya selain usia, yang menyebabkan kadar kolagen menurun ini pertama adalah paparan sinar UV. Ya, jadi terlalu banyak paparan sinar UV itu membuat serat kolagen itu terurai, teman-teman. Jadi nggak kokoh lagi gitu ya untuk melakukan fungsinya si kolagen ini ketika terlalu banyak paparan sinar UV. Makanya sangat penting untuk teman-teman meskipun dari muda itu pakai sunblock ya. Jadi saya kalau ketemu orang tuh selalu tanya juga tuh, pakai sunblock apa gitu ya. Kalau sudah sampai umur 30 tapi nggak pernah pakai sunblock gitu ya kalau keluar rumah apalagi, nah mulai sekarang harus pakai, sunblock ya teman-teman ya. Bahkan sebenarnya ketika kita di dalam rumah pun itu kan, tetap mendapat paparan sinar UV, jadi tetap harus pakai sunblock. Kemudian yang kedua merokok. Jadi banyak bahan kimia dalam asap rokok yang dapat merusak serat kolagen, teman-teman. Jadi,
sebisa mungkin tidak merokok ya. Kemudian yang ketiga gula. Jadi gula itu menyebabkan seratnya si kolagen itu tuh jadi kusut, kayak benang kusut. Kalau dia jadi kayak benang kusut, dia nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman yang sedang mengikuti program gitu ya, membatasi asupan gula, nah itu juga akan sangat membantu untuk kesehatan kulit dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita meningkatkan produksi kolagen? Jadi pasti yang pertama itu kolagen bisa didapatkan dari makanan teman-teman ya. Nah, untuk membentuk kolagen itu kita maksudnya bukan makan langsung makanan yang ada kolagen satu gitu. Tapi kolagen itu terbentuk dari berbagai asam amino teman-teman yang namanya ini nih, ada glisin, prolin, kemudian dia juga butuh vitamin C, zinc, dan kuper untuk membentuk si kolagen. Jadi kalau kita mau makan, konsumsi makanan kita, seyogyanya banyak mengandung asam amino ini ya. Jadi si glisin, prolin, kemudian vitamin C, zinc, dan kuper. Jadi kalau glisin, prolin itu ada di kulit ayam, daging ikan, sapi, putih telur, sama dairy food. Kemudian makanan-makanan yang mengandung vitamin C, seperti buah-buah sitrus ya yang berwarna orange, kuning seperti itu ya, lemon, jeruk gitu teman-teman ya. Kemudian yang makanan-makanan yang mengandung zinc dan kuper, daging sapi, lamb, beans, kemudian juga kacang mede itu juga ya, dan sesame seed itu juga banyak mengandung kuper. Nah, ini bisa di makanan-makanan yang kita konsumsi ini, nah ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi kolagen. Namun memang seringkali nggak cukup ya dari hanya konsumsi makanan aja teman-teman, karena biasanya nggak ngejar sama penurunan kolagennya gitu. Nah makanya kita butuh konsumsi suplemen kolagen. Nah mungkin teman-teman sudah tahu kan ya kita punya suplemen kolagen yang namanya Beauty Collagen Plus Lutein and Lipoid Oil. Nah, ini yang akan membantu untuk meningkatkan jumlah kolagen dalam tubuh kita ya, dan membantu meningkatkan produksinya ya. Sekaligus juga memprotek supaya kolagen yang sudah masuk dan sudah terbentuk itu tidak gampang terurai. Nah ini dia teman-teman. Karena kolagen kita juga punya campuran bahan yang unik ya. Ada lutein tadi yang merupakan antioksidan yang melindungi si kolagen supaya tidak mudah terurai. Kemudian juga ada fitoseramidnya yang untuk membantu pertahanan barrier kulit. Nah, ini teman-teman, dan kolagen kita juga karena ada lutein, jadi dia bisa meningkatkan kadar antioksidan ya. Nah, ini hal-hal yang akan membuat kita bisa sangat menyukai si kolagen. Mungkin teman-teman yang sudah konsumsi kolagen bisa ketik di kolom chat ya, apa rasanya ya. Jadi kolagen akan membantu meningkatkan produksi kolagen dan elastin juga teman-teman ya di kulit kita. Dari hasil penelitiannya itu dari 8 minggu konsumsi bisa meningkatkan 65% kolagen ya teman-teman ya, dan 18% elastin. Kemudian membantu mendukung hidrasi kulit dan pelembaban yang sehat juga ya karena tadi lutein dan fitoseramidnya. Membantu melindungi dari efek stresor oksidatif yang merusak karena ada lutein tadi antioksidan. Nah, ini akan membantu kita tampak lebih muda juga ya teman-teman ya, dan yang tadi manfaat yang tadi. Meskipun seperti yang saya bilang, Nuskin tidak pernah mengklaim misalkan suplemen ini akan menyembuhkan nyeri sendi gitu, enggak ya, tapi yang diklaim sama Nuskin tadi yang peningkatan produksi kolagen di kulit, meningkatkan tampilan kulit itu yang diteliti sama Nuskin teman-teman, tapi karena kolagen ini nggak bisa kita suruh hanya untuk kerja di kulit gitu ya, pasti dia akan maksudnya akan memenuhi juga di mana bagian-bagian tubuh kita yang kekurangan kolagen. Jadi yang tadi manfaat-manfaat tadi itu juga teman-teman bisa rasakan gitu ya. Dan kemudian dia juga diformulasi tanpa pewarna, perasa, dan pemanis buatan. Jadi rasa jeruknya enak, nggak terlalu manis, manisnya alami karena dari stevia dan hanya 11 kalori per sasetnya ya, sehari juga 1 saset aja. Dan ini juga yang membuat saya semakin percaya karena dibuat oleh Nuskin, sebuah perusahaan anti-aging yang sudah sangat terpercaya di bidangnya ya, dan sudah ada sertifikasi halal juga, dan pastinya udah lewat Badan BPOM kalau udah masuk ke Indonesia. Ya.
Oke, segitu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Sekarang saya mau cek di kolom chat apakah ada pertanyaan? Sebentar. Iya, oke sebentar ini saya gedein, kalau kecil nggak kelihatan. Iya benar Mbak Elva, enak warnanya bikin ngiler. Oke tuh Mbak Dani bilang ngurangin sakit persendian ya. Iya benar, kuku juga cepat panjang, rambut rontok berkurang. Mbak Alida setuju, saya juga ngerasain itu. Benar banget. Iya, kepengen, bikin kepengen lagi, mau lagi, bener ya. Sehari 1 aja cukup ya Mbak Alida? Oke. Wah, dokternya bilang paling berasa itu nyeri sendi lutut yang pernah cedera jauh membaik. Iya, benar ya, Dok. Jadi membantu pemulihan juga ya. Iya, betul. Tuh Mbak Shini bilang garis di leher berkurang. Nah, itu teman-teman adalah, kalau garis di leher berkurang kadang-kadang kan mungkin kita, eee, itu bagian-bagian tubuh di mana kerutan-kerutan itu agak susah ditangani ya. Jadi misalnya kalau kerutan di daerah perut, seperti itu ya, paha gitu ya, leher. Nah, itu tuh bisa terbantu dengan kolagen gitu ya, di area-area yang agak susah kita pakai beauty gadget gitu ya. Iya, betul banget Mbak Tina, tuh kukunya biasa cepet robek, sekarang tumbuh bagus, kuat. Banyak, rambut banyak yang tumbuh, rontok berkurang banyak, keren banget. Nah kan iya, biasanya kuku mudah patah karena kerjaan-kerjaan rumah mulu. Nah sekarang udah minum kolagen, biasanya kukunya nggak gampang patah. Benar, ini saya juga ngerasain banget. Oke, kolagennya banyak sekali manfaatnya tuh. Nggak semuanya memang diteliti sama Nuskin, teman-teman ya, tapi, itu tadi manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan ketika mengkonsumsi kolagen dengan, rutin, ya. Oke, saya lagi cek apakah ada pertanyaan. Oke. Oh, sorry, ini di bawah ternyata. Oke, mana ya tadi? Oke, oke. Mbak Raihana, Dok, kalau age lock reset dan kolagen apakah bisa untuk ibu hamil? Jadi Mbak Raihana, Nuskin memang tidak pernah mengatakan age lock reset dan kolagen itu bisa untuk ibu hamil, karena memang nggak ada penelitiannya dilakukan untuk ibu hamil, karena tidak etis juga ya penelitian itu dilakukan terhadap ibu hamil. Tapi secara ingredient tidak ada yang membahayakan ibu hamil dan janinnya. Tapi untuk lebih amannya, Mbak Rehana sebaiknya ditanyakan kepada dokter obstinnya ya, dibawa tuh box kolagen dan risetnya, atau kalau emang belum punya tunjukin PIP-nya, kasih tahu ingredientnya ini apakah boleh diminum gitu ya. Namanya seperti itu. Karena biasanya ibu hamil tuh apa namanya, dengan kondisi masing-masing ya. Yang paling tahu adalah dokter obstinnya. Iya, rambut lebih lebat. Apakah aman untuk yang punya penyakit diabetes, Mbak Ana? Pertanyaan yang sangat baik. Maksudnya kolagen ya. Kalau kolagen sebenarnya untuk orang yang punya penyakit diabetes harusnya aman karena itu dia apa namanya, pakai pemanis alami stevia ya Mbak Ana ya. Tapi gini, setiap orang kan dengan kondisi diabetes punya kondisi masing-masing dan punya sensitivitas masing-masing terhadap gula gitu. Jadi kalau mau aman itu kalau misalnya punya alat cek diabetes bisa dicek sebelum dan sesudah 2 jam sesudah konsumsi kolagennya gitu. Dan tentu saja untuk obat-obat diabetesnya tetap dikonsumsi ya. Kalau ada kolagen yang sehari bisa putih itu kira-kira kandungannya bagaimana ya, Dok? Mbak Wilda, kalau sehari mungkin kalau yang diminum enggak ya, kecuali mungkin kalau yang disuntik. Yang disuntik itu pun setahu saya memang butuh beberapa kali gitu. Mbak Neni, Dok, apakah bisa untuk program hamil? Maksudnya kolagen. Kalau kolagen bukan untuk program hamil, Mbak Neni. Jadi kalau untuk program hamil tergantung dari apa namanya kondisinya masing-masing ya.
Lebih baik itu kalau untuk program hamil, yang lebih disarankan kalau untuk suplementasi yang basic, Life Pack, Marine Omega, H-Log R Square, gitu ya, Mbak Neni. Kalau untuk di samping sebelumnya pastinya tentu harus konsultasi ke dokter OB-GYN juga pasangannya berdua, apakah ada masalah, anatomi atau fisiologi untuk, organ reproduksinya atau enggak, gitu. Kalau untuk bantu suplementasinya yang tadi, Life Pack, Marine Omega, H-Log R Square. Mbak Nani anaknya Mbak Lita juga ngiler ya? Iya. Oke, Mbak Amel, customer saya minum kolagen merasa nyeri ulu hati, padahal diminum setelah makan. Kenapa ya dok kira-kira? Nah, kolagen sebenarnya rasanya kan nggak asem ya, jadi dia itu agak manis meskipun nggak manis banget. Kalau, customer saya so far banyakan, punya masalah dengan asam lambung juga mereka aman minum kolagen, diminum setelah makan. Tapi sekali lagi sensitivitas dan kondisi tiap orang berbeda-beda. Kalau memang ada rasa seperti itu yang saya sarankan tidak diminum sekaligus, jadi bisa dimasukin ke dalam, tumbler gitu ya, dimasukin dalam tumbler, bisa ditambahin es batu kan lebih segar, tapi diminumnya sedikit-sedikit pada saat makan. Jadi misalkan pada saat makan siang, diminum setengah sambil makan gitu ya, jadi kayak teman makannya gitu. Nanti setengahnya lagi malam. Bisa dicoba ya, seperti itu ya Mbak Amel. Mbak Rati, bopeng berkurang. Iya, keren ya. Nah, Mbak Tina, biasanya kalau selesai jogging, lutut pegel, nggak bisa ditekuk. Setelah minum kolagen, sangat berkurang nyeri sendi lututnya. Ya benar, itu tadi ya, karena manfaatnya untuk kesehatan sendi, ligamen, dan tendon tadi. Dokter, sampai usia berapa boleh konsumsi kolagen? Sebenarnya untuk dewasa ke atas, jadi 18, sebenarnya sih untuk dewasa ya, kalau kolagen itu 18 tahun ke atas, maksimumnya sih, nggak ada harusnya Mbak Mini ya, tapi tergantung kondisi masing-masing. Tapi kalau misalnya umur 60 seperti itu ya masih bisa-bisa aja harusnya, nggak ada batasan. Mbak Sri, customer bilang kolagennya rasanya agak amis dan bikin enak. Apa yang disarankan untuk kolagen tersebut? Apa kolagen yang ini? Kalau kolagen biasanya tuh kalau kolagen yang terbuat dari ikan, nah itu mungkin agak amis ya. Tapi kalau kolagen yang Beauty Collagen plus Lutein Lipoid Oil ini kan dari bovin ya, dari sapi. Jadi dan rasanya sebenarnya nggak amis sama sekali gitu. Mungkin, kalau misalnya memang yang dia keluhkan ini dari kolagennya Beauty Collagen plus Lutein dan Lipoid Oil, mungkin yang tadi disaranin untuk dikonsumsinya sedikit-sedikit, jangan sekaligus 1 gelas. Wah, Mbak Alida nyeri lututnya sekarang udah nggak ada lagi ya, oke. Mbak Erni, untuk ibu menyusui dan ibu hamil apakah aman jika dikonsumsi rutin? Nah, sekali lagi yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil nggak ada penelitiannya Mbak Erni, dan Nuskin tuh selalu bilang pasti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya ya. Tapi kalau secara ingredient sih nggak ada yang membahayakan. Tapi karena tadi ibu menyusui dan ibu hamil tuh punya maksudnya punya kondisi masing-masing gitu ya. Jadi sebaiknya ditanyakan kepada dokter obstinnya gitu. Setahu saya sih banyak juga ibu hamil, leader-leader yang hamil dan menyusui tetap konsumsi kolagen dan mereka happy banget. Mbak Wulan, rambut saya masih rontok, kalau lainnya bagus efeknya. Nah, rambut yang masih rontok Mbak Wulan mungkin bisa juga dibantu dengan yang serinya Nutriol ya, sampo, conditioner, dan juga serum. Itu juga sangat ngebantu rambut rontok. Di samping itu juga perlu dilihat Mbak Wulan beberapa faktor penyebab untuk rambut rontoknya ya. Apakah memang ada masalah di kulit kepala gitu ya, atau memang lagi tingkat stresnya lagi tinggi gitu ya, karena itu faktor-faktor seperti itu yang bisa mempengaruhi. Mbak Suryati, stretch mark menipis, yeay. Mbak Nurul, sebaiknya minumnya kapan? Sebaiknya minumnya kapan? Sebaiknya sih setelah makan ya, karena ada antioksidannya gitu, lebih baik memang diminumnya pagi atau siang hari gitu, tapi nggak harus, maksudnya kalau malam nggak boleh minum gitu, nggak sih gitu, tapi kalau sebaiknya mungkin lebih ke pagi atau siang gitu. Ya muka lebih cerah ya, karena dia apa namanya,
kulit itu lebih glowing jadinya. Nah, Mbak Alida, Dok, ada customer aku minum 1 minggu pertama kolagen, keluar jerawat kecil-kecil di wajah seperti beruntusan. Apakah ada pengaruhnya dengan minum kolagen? Oke, kalau jerawat beruntusan, kebanyakan malah sebenarnya yang dengan jerawat itu terbantu ya dengan kolagen. Tapi biasanya yang terbantu juga adalah yang memang kondisi kulitnya itu dehidrasi gitu. Karena kan dia ini memberikan kelembapan ya, Mbak Lida. Kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, belum tentu karena kolagen. Mungkin bisa dicek juga dari skincare yang dipakai gitu ya, atau apakah ada pemakaian yang lain di kulit wajahnya. Tapi kalau mau dites boleh nanti di-stop dulu sampai beruntusannya menghilang, kemudian dicoba minum dengan frekuensi yang lebih jarang, gitu. Jadi mungkin 2 hari sekali gitu ya. Jadi nggak sehari satu. Nanti dilihat gimana pengaruhnya. Bisa untuk hilangkan flek di wajah. Kalau untuk flek di wajah itu dari Nuskin nggak ada penelitiannya setahu saya. Untuk flek ya, yang pasti dia itu membuat kulit strukturnya lebih baik, kemudian lebih cerah juga, tapi bukan berarti untuk ngilangin flek yang sekarang gitu ya. Tapi dengan antioksidan juga yang didapat dari kolagen, itu pastinya akan sangat ngebantu juga untuk pencetus flek karena radikal bebas gitu, atau apalagi sinar UV gitu ya. Nah, itu tadi Mbak Desi udah dijawab ya. Jadi sebenarnya bukan langsung ke masalah flek-nya gitu, karena setahu saya juga dari Nuskin itu penelitiannya memang bukan ke flek, jadi maksudnya untuk ngilangin flek yang udah ada. Tapi dia sangat ngebantu supaya juga fleknya nggak bertambah banyak ya. Oke, boleh nggak diminum lebih dari 1 saset sehari? Ada customer yang tanya daripada beli minuman-minuman kemasan, kalau pas di luar rumah kan mending minum kolagen. Iya benar banget sih. Memang dari penelitian 1 hari 1 saset itu cukup ya. Kalau mau sehari 2 saset juga menurut saya sih masih nggak masalah ya. Karena yang setahu saya juga yang disarankan itu kolagen, untuk suplemen kolagen tuh bisa dari 2.500 miligram per hari sampai 10.000 kalau nggak salah gitu Mbak Leni ya. Jadi sebenarnya sih sehari 2 tuh masih nggak apa-apa selama ada budgetnya ya. Emang benar, daripada beli minuman manis di luar gitu ya, makanya saya juga kemana-mana, kalau makan siang di luar bawa minumnya tumbler isi kolagen gitu. Jadi enak kan gitu, jadi nggak perlu beli minum lagi. Apa kolagen bisa untuk osteoartritis, Dok? Nah, itu tadi kalau yang saya baca Mbak Prima, memang kolagen itu bisa membantu mengurangi nyeri sendi. Tapi dari Nuskin nggak pernah ada klaim seperti itu ya untuk beauty collagen plus-nya, karena mereka nggak meneliti ke arah sana. Lebih untuk kulit. Tapi kalau apa yang dari saya baca, ya tadi karena manfaatnya untuk sendi tadi itu, jadi terbantu. Namun meski diperhatikan juga ya pencetusnya si osteoartritis ini apa. Karena seringkali kan yang mencetuskan osteoartritis itu berat badan yang berlebih gitu ya, kemudian melakukan olahraga yang tidak sesuai gitu ya, yang gerakan-gerakan terlalu tiba-tiba dan berat gitu ya. Nah itu bisa jadi pemicu gitu ya, apalagi kalau misalnya berat badan masih berat tapi olahraganya yang loncat-loncat seperti itu kadang-kadang bisa berbahaya untuk lututnya juga, jadinya osteoartritis. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bisa dicek juga apakah ada, itu perlu dihindari. Jadi untuk tambahan suplemennya kalau mau coba kolagen boleh banget. Ya, Mbak Sri, customer saya bibirnya menjadi kering dan bengkak. Apakah ini alergi? Karena minum kolagen maksudnya ya? Kalau misalnya jadi bengkak dan terasa gatal, alergi mungkin bisa, atau lagi di komponen bahan tambahannya bisa juga, meskipun jarang ya, Mbak Sri ya. Tapi kalau misalnya dirasa karena itu, boleh dites aja, jadi nggak diminum dulu sampai dengan keluhannya berkurang. Nah, maksudnya keluhannya hilang, nanti coba diminum sedikit gitu ya.
Jadi jangan langsung minum 1 gelas, tapi minum sedikit-sedikit dulu. Dilihat responnya. Iya, Mbak Suryati, benar. Kalau yakin sama manfaatnya, rasanya apa aja juga diminum ya, oke. Mbak Leni, permukaan kulit bekas luka di tangan jauh membaik. Ya, memperbaiki ini juga ya, karena dia kolagen itu memperbaiki struktur jaringan ikat juga, jadi membantu penyembuhan luka juga memang Mbak Leni. Mbak Suryati, kolagen lebih baik diminum dalam keadaan perut kosong atau sesudah makan? Oh, kalau sebaiknya sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kalau misalnya orang-orang yang punya masalah sering sensitif lambungnya, sebaiknya sesudah makan. Sebaiknya sesudah makan. Oke. Saya sudah menjawab pertanyaan semuanya ya. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, nggak harus tentang kolagen, teman-teman. Kalau misalnya ada yang bisa dibantu tentang suplemen Nuskin yang lainnya juga boleh ya. Teman-teman bisa tanyakan mumpung kita masih ada waktu. Oke, kalau untuk kolagen nggak apa-apa ya Mbak Suryati setelah makan. Mau barengan makan juga it's okay. Oke. Iya, mungkin kolagen lain yang kolagennya dari salmon jadi amis. Iya, memang beberapa ada yang kolagen dari ikan itu yang berasa apa namanya amis ya. Berasa kenyang dok setelah minum kolagen. Iya, kalau misalnya 1 gelas pasti biasanya akan terasa lebih kenyang ya. Dan itu makanya bisa diminum bersama kita makan siang gitu ya atau makan pagi. Jadinya juga makannya jadinya nggak terlalu banyak kan ya. Gitu karena sudah ketutup sama kolagen, udah kenyang ya. Oke, ada lagi Kak pertanyaannya? Sama-sama Mbak Alida, sama-sama Mbak Mimi. Oke, udah lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, Mbak Tina. Oke, ya terima kasih. Itu karena semuanya karena H-Lock ya, galvanic spa, lumis spa, boost, dan kolagen. Kemudian Mbak Nurul, dok customer saya minum H-Lock Reset, kok ada keluhan sakit kencingnya, dada rasa tertarik dan pusing. Nah ini minum H-Lock Resetnya begitu minum ada keluhan ini atau gimana kan Mbak Nurul? Karena seharusnya sih H-Lock Reset tidak menimbulkan keluhan ini. Apalagi kalau diminumnya itu baru gitu ya. Mungkin ada coincidence dengan pencetus yang lainnya sehingga ada keluhan sakit kencing. Kalau ada keluhan sakit kencing, biasanya entah ada infeksi saluran kencing atau ada batu di saluran kencing. Nah, itu mesti dicek ke dokter dulu ya, Mbak Nurul. Jadi sebaiknya dicek ke dokter dulu apa penyebabnya dari keluhan tersebut. Karena kalau minum H-Lock Reset, apalagi ya sesuai dosis ya, hanya 2 kapsul sehari, seharusnya sih tidak menimbulkan keluhan tersebut. Setelah beberapa jam gitu, berarti baru minum gitu ya. Harusnya bukan karena H-Lock Reset. Mungkin bisa dicek kalau keluhan sakit kencing itu biasanya karena tadi kalau ada infeksi atau ada batu saluran kencingnya. Usia sebelum 17 tahun apakah boleh minum kolagen? Sebenarnya kolagen itu yang seperti tadi saya bilang kan dia akan mulai menurun tuh di usia 20-25 tahun mulai menurun ya Mbak Evi. Jadi kalau di bawah 20 tahun itu sih sebenarnya masih ada kolagennya gitu. Jadi sebenarnya belum perlu gitu. Mbak Harfiati, tanya Jamstar dicampur dengan air panas apakah tidak berfungsi? Saya rasa bukan tidak berfungsi tapi dia susah larutnya. Jadi mending ke air biasa dulu, baru ditambahin air hangat kalau mau minumnya hangat. Mbak Nurul, ya.
Sama-sama Mbak Nurul sayang. Oke Mbak Yuyun, "Dok, customer-ku sudah minum Reset R2 Tigrin Life Pack, tapi tekanan darahnya malah naik dan nyeri kepala." Oke, nah ini, setelah berapa lama Kak minum Agelog Reset, R-Square, Tigrin, dan Life Pack. Nah ini kadang-kadang perlu dilihat juga apakah ada pencetus lainnya, tekanan darahnya naik dan timbul nyeri kepala, ya. Karena, dan apakah, Reset, R-Square, Tigrin, Life Pack itu udah diminum dengan rutin. Karena sebenarnya kalau Reset, R-Square, Tigrin, Life Pack ini ngebantu banget sebenarnya untuk kesehatan pembuluh darah gitu ya, bahkan ngebantu supaya tekanan darah lebih stabil. Nah, yang mesti kita lihat juga kalau ada customer seperti itu, mesti kita lihat apakah ada pencetus yang lain. Apakah ada stresor gitu ya, biasanya kalau lagi ada masalah di rumah atau apa, biasanya itu cepat bikin tekanan darah naik. Apalagi kalau misalnya kita udah minum udah lama gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba ada apa, tekanan darahnya jadi naik gitu ya, bukan karena riset aspartigreen. Perlu dilihat tuh, maksudnya pencetus yang lainnya apakah ada yang bikin tekanan darahnya naik dan nyeri kepala. Mbak Prima, yang saya temukan melalui customer saya justru riset bisa beratasi dengan kondisi perut yang sensitif. Iya, benar banget. Karena Ichlock Reset itu dia sangat membantu kesehatan, mikrobiota di dalam saluran cerna kita, dan seringkali karena kesehatan mikrobiota yang terganggu di dalam saluran cerna, itu yang bikin perut kita itu sensitif. Ya, nggak kena ini dikit sakit, kena itu sakit gitu ya. Jadi, kalau mikrobioma dalam saluran cerna kita itu sehat, dia itu punya daya counter atau daya tahan tubuh yang oke. Jadi riset itu oke banget. Mbak Yudia Dewi, customer saya konsumsi riset. Awalnya dia merasa buang air besar lancar, namun setelah konsumsi 3 minggu kembali tidak lancar. Kenapa ya? Perlu dicek, konsumsi risetnya kalau sudah maksudnya kalau sudah rutin dengan dosis yang sama 2 kali 2 kapsul sehari gitu ya. Nah, bisa dilihat yang lainnya, apakah dia minum airnya kurang, ya. Kemudian apakah konsumsi sayurnya kurang, karena kita nggak bisa hanya berpatokan minum resep, terus BAB mesti lancar gitu ya, karena ada beberapa faktor lain yang pastinya mendukung kelancaran buang air besar gitu ya. Kecukupan minum air putih gitu ya, serat, kemudian juga jumlah makanan yang dimakan, kadang-kadang mungkin kalau misalnya dia awalnya itu makanannya cukup banyak, tapi dalam minggu ini misalkan dia lagi diet atau apa makanannya sedikit, nah itu biasanya, BAB-nya berkurang gitu ya, seperti itu bisa. Jadi itu bisa dicek juga. Mbak Prima, wah terima kasih nih, Mbak Prima bilang riset juga sangat bagus untuk memperbaiki kinerja kinerja ginjal. Cocok sebagai pendamping orang-orang yang sudah lama konsumsi obat-obatan jangka panjang. Nah, karena seringkali obat-obatan jangka panjang, apalagi antibiotik, itu kan biasanya itu dia agak-agak mengganggu kesehatan mikrobioma saluran cerna. Nah, itu makanya Agelog Reset bagus banget. Dok, saya minum kolagen, rambut saya rontok, tapi sudah hampir 2 bulan belum terpengaruh ya, karena saya nah, oke Mbak Aning, iya betul, itu yang tadi saya juga bilang ya, bisa berpengaruh ke rambut, tapi sekali lagi di setiap orang beda-beda, mesti dicek juga Mbak Aning, atau mungkin ada seseorang yang maksudnya ada yang, orang butuh 2 bulan, ada yang butuh 3 bulan gitu ya, baru terasa efeknya. Itu bisa juga seperti itu. Eee, Mbak Yanti, "Dok, tangan saya sakit bila digerakkan setelah mengalami kecelakaan. Kata dokter syaraf ada beberapa titik yang terkunci ototnya. Suplemen apa yang cocok ya, Dok?" Oke, kalau untuk syaraf, Mbak Yanti, selain nutrisi dasar, Life Pack, Marin Omega, mungkin bisa dibantu dengan Agelog R Square ya, Mbak Yanti bisa coba itu ya. Mbak Leni, "Dok, untuk radang daerah empedu suplemen apa yang bisa membantu? Kalau minum Marin Omega rasanya di pinggang kanannya malah terasa ada beban berat atau nyeri." Ya, kalau misalnya eh, Mbak, kalau misalnya orangnya itu masih masih konsumsi makanan ada yang digoreng gitu ya, masih ada minyaknya, harusnya sih minum Marin Omega nggak ada masalah, Mbak Leni. Ya, nanti mungkin bisa dilihat juga untuk masalah empedunya ini karena apa gitu ya.
Kalau misalnya memang dia ada kolesterol tinggi juga, mungkin bisa dibantu dengan Cholestymac juga, gitu ya. Untuk minum MO-nya mungkin, bisa dicoba dengan, bertahap gitu ya. Jadi 1 kapsul dulu, kemudian nanti jadi naik 2 kapsul, seperti itu. Mbak Maya, nah nanti kalau untuk, galvanik itu ada, sesinya sendiri ya, tapi, nggak apa-apa saya coba jawab deh ya. Galvanik setrika wajah bisa menghilangkan dark spot di muka dan menghilangkan kerutan di bawah mata. Galvanik bisa membantu banget ya Mbak Maya. Mbak Misra, "Dok, apakah riset bisa menurunkan gula darah secara drastis? Apakah kalau sudah normal gula darah masih bisa minum riset?" Menurunkan gula darah secara drastis tidak, apalagi kalau tiba-tiba minum riset terus jadi langsung drop gitu gula darahnya, harusnya enggak. Karena dia enggak bikin hipoglikemi setahu saya kalau Icilok Riset itu. Jadi dia memang bekerjanya untuk memperbaiki kesehatan metabolisme tubuh kita termasuk metabolisme gula darah. Kalau gula darah sudah normal bisa minum riset. Saya pun gula darah masih normal dan minum riset. Jadi karena memang riset kan manfaatnya bukan hanya untuk gula darah, tapi yang tadi juga untuk kesehatan mikrobioma saluran pencernaan gitu ya, untuk, apa namanya, metabolisme tubuh kita yang kalau kita udah makin, tua gitu ya, udah mau 40 gitu kan, pasti metabolismenya makin 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 menurun. Nah, itu kita, butuh Age of Reset. Dok, kalau untuk bantu hilangkan kantong mata minum suplemen apa? Kalau untuk kantong mata tergantung ya, kalau misalnya kantong mata itu jendol gitu ya, keluar itu bisa banget pakai Galvanic Spa, selain Galvanic Spa kemudian juga, serum mutiara dan, apa namanya, eee, esen ya, jadi Lumispa Esen. Nah, tapi kalau misalnya yang itu bisa juga Mbak tadi siapa yang nanya ya? Oh, ini nggak ada namanya. Bisa coba, itu kolagen juga, karena kalau kantong mata biasanya juga dia butuh untuk, ngencengin gitu ya, karena kurang kolagen juga kadang-kadang. Jadi bisa coba kolagen ya. Mbak Lia mau tanya punya teman di masalah, berat badan dan ada kista di payudara, bagusnya dikasih suplemen apa ya? Kalau masalah berat badan dengan memang dia overweight apalagi obesitas, pastinya TR90 dulu yang lebih bagus gitu ya. Plus kalau misalnya dia mau tambah Tigrin, boleh banget untuk, kista di payudaranya. Tigrin dan Reishi. Mbak Emily, untuk menurunkan tensi darah minum apa ya? Kalau untuk, jadi Mbak Emily, sekali lagi kalau untuk suplemen Nuskin tidak ada yang diklaim bisa mengobati penyakit dan menurunkan tensi gitu ya. Jadi misalkan minum ini nanti tensinya turun gitu, tapi kalau mau turun langsung ya minum obat, tensi gitu kan, obat penurun, tensi darah. Tapi kalau untuk suplementasi, untuk, tensi itu pastinya Mbak Ameli selain, yang basic Life Pack, Marine Omega ya, kemudian bisa juga, kalau memang ada budgetnya, Youthspan dan, Ejok Reset ya, Mbak Amelie ya. Tapi selain itu, tidak hanya bergantung kepada suplemen ataupun obat, yang pasti harus diperhatikan juga pola hidupnya, ya, makanan apa yang dimakan, jangan terlalu yang, tinggi garam, seperti itu ya, jangan tinggi, karbo dan gula, seperti itu. Jadi, itu juga perlu diperhatikan. Olahraga yang rutin ya, itu juga perlu diperhatikan selain obat-obatan dan suplementasi. Mbak Sinta, kalau Tigrin sehari diminum berapa kali sehari? Tigrin itu dosisnya 2 kali 1 sampai 2 kali 2, Mbak Sinta. 2 kali 1 sampai 2 kali 2. Jadi maksimal 4 kapsul sehari ya kalau untuk, dosis, kita untuk kesehatan secara umum. Karena, kalau untuk misalnya mau ini kan beda lagi. Jadi kalau kesehatan secara umum yang disarankan sama Nuskin itu maksimal 4 kapsul sehari, 2 kali 2. Iya, Mbak Prima, terima kasih. Pemakaian riset 8 minggu, orang yang mengkonsumsi riset memiliki kenaikan gula darah yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak konsumsi riset. Betul. Mbak Nur Alion, "Dok, untuk yang sinus suplemen penunjangnya apa, Dok, selain Marine Omega?" Sinusitis ya, memang Marine Omega karena itu, membantu untuk peradangannya. Life Pack juga boleh, yang pastinya itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya,
dan antioksidan. Kalau mau ditambah yang lain boleh ditambah jus citri juga boleh, Mbak Nur. Mbak Neta, kalau tubuhnya bergerak-gerak tanpa bisa kontrol, suplemen apa yang bisa membantu? Oke, kayak ada tik gitu ya, Mbak Neta ya. Nah, kalau itu Mbak Neta bisa coba Agelock R Square ya, Agelock R Square Youth Span sama Life Pack. Ya, Life Pack, Agelock R Square, Agelock Youth Span. Ya. Mbak Rosi, kalau kekurangan protein bisakah jadi lebih cepat lemas dan ngantuk, Mbak? Kekurangan protein. Iya, kalau misalnya kekurangan protein itu pastinya akan lebih cepat lemas gitu ya. Nggak kuat gitu, Mbak Rosi. Oke, kalau lemas mungkin lebih banyak ke ngantuk, bukan karena kurang protein jadi ngantuk kali ya, tapi karena lemasnya itu. Oke. Mbak, kalau keluar muka, ini nanti teman-teman kalau untuk yang masalah skincare nanti ada sesinya sendiri ya. Ada sesi untuk apa namanya? Sesi untuk beauty ya. Kalau untuk usia 45 tahun, mioma, apakah ada suplemen yang disarankan atau yang harus dihindari? 45 tahun mioma. Kalau untuk seperti itu, Mbak Usi, untuk suplemen yang disarankan untuk membantu ya, bisa selain yang basic, Life Pack, Marine Omega, juga Tigrin, ya, Tigrin dan Reishi. Oke, tadi kolagen diminum kapan udah saya bahas ya, jadi setelah makan. Oke, Mbak Nurul, kalau jari telunjuk tiba-tiba melipat sendiri dan dibalikin lurus sakit. Saran suplemennya apa ya? Kemungkinan kalau dibalikin lurus sakit, apakah mungkin karena masalah sendi, bisa juga untuk suplementasinya, yang pastinya yang basic, Life Pack Marine Omega, dan kalau misalnya mau ditambah kolagen boleh ya. Oke, untuk yang case autoimun, bagusnya disupport sama suplemen apa? Ya, betul, Marine Omega, Reset, dan Reishi. Betul, Mbak Leni. Setuju. Kalau bisa ditambah Life Pack juga. Oke. Iya, oke. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sudah mau selesai. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas atensinya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin bisa tanyakan juga kepada sponsornya ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mbak Suyati, kalau awal konsumsi kolagen punggung tangan semua badan gatal kenapa ya? Apakah ada alergi? Bisa jadi. Caranya dengan tadi ya, dicoba bertahap. Ya, jadi setelah keluhan tadi hilang, dicoba lagi kolagennya bertahap diminum sedikit-sedikit ya Mbak Suyati ya. Karena kalau reaksi alergi kita memang nggak bisa tahu sebelumnya ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Ini pas sudah 20.25. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa sesi seperti ini bermanfaat, jangan lupa ajak lagi teman-temannya untuk ikut di sesi Ask Dr. Anything di Senin berikut. Ya teman-teman ya, nanti pastikan teman-teman terus kontak kepada sponsornya supaya dapat info nih kalau ada sesi Ask Dr. Anything lagi. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye.